Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Haryadi Purnamasi di kelas PAIB 6, yang mana pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil pengembangan dan inovasi terkait model pembelajaran PAI itu ya. Dimana yang ingin saya kembangkan mengenai model pembelajaran ini lebih berfokus kepada model-model yang memang berorientasi kepada atau sesuatu yang bisa dimanfaatkan di masa pandemi ini. Walaupun model-model pembelajaran jauh sudah ada sebelum masa pandemi, tetapi kita dihadapkan dengan tuntutan untuk memilih bagaimana model-model yang relevan digunakan di masa pandemi COVID-19 ini ya. Sebelum melanjut kepada pembahasan yang lainnya, alangkah baiknya kita harus mengerti ya secara singkat bagaimana sih pengertian model pembelajaran itu. Jadi saya meminjam dari pendapat Joyce dan Well yang berpendapat bahwa model pembelajaran itu adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. Jadi model pembelajaran dapat disajikan pola pilihan gitu ya. Artinya guru boleh memilih model pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikannya. Jadi mungkin secara singkat mengenai model pembelajaran. Nah, ada juga yang namanya ciri-ciri model pembelajaran. Jadi setelah saya mencari beberapa referensi tentang model pembelajaran, dapat diketahui ciri-ciri model pembelajaran secara umum itu sebagai berikut yaitu ya. Yang pertama itu dikembangkan berdasarkan teori pendidikan atau teori belajar dari para ahli ya. Itu tentunya tidak akan lepas dari situ gitu ya. Mempunyai misi dan tujuan pendidikan tertentu, dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas, memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran, dan kemudian membuat persiapan mengajar gitu. Ada suatu desain instruksional gitu ya dengan pedoman model pembelajaran yang dipilihnya. Jadi mungkin itu mengenai ciri-ciri model pembelajaran. Untuk selanjutnya kita juga harus mengetahui seperti apa sih pola-pola model pembelajaran yang selama ini kita kenal. Jadi saya di sini sudah menyediakan beberapa macam gitu ya tentang pola-pola pembelajaran yang dapat kita kenali. Yang pertama saya mengklasifikasikan itu tentang pola pembelajaran tradisional 1, yang mana dalam artian ini tidak ada istilah media gitu ya dalam segi pola pembelajarannya, walaupun penerapan isi dan metodenya itu ada. Jadi dalam artian pola pembelajaran tradisional secara umum itu tujuan, penetapan isi dan metode guru dan siswa. Artinya tidak ada sumbangsih dari pemanfaatan media atau misalkan yang lainnya gitu. Melainkan media itu lebih tidak terpisahkan ke dalam sebuah penetapan isi atau metode yang digunakan gitu. Jadi tidak ada secara pemisahan bahwasanya media ini digunakan dalam segi pola pembelajaran ini gitu. Jadi tidak ada istilah media gitu ya. Kemudian ada pola pembelajaran tradisional 2. Di sini tentunya penetapan tujuan, penetapan isi dan metode, guru dengan media, siswa. Ya, di sini mulai gitu ya. Bagaimana pola pembelajaran tradisional 2 itu menurut para ahli, bagaimana di sini media ini ikut berperan gitu ya, dan menjadi suatu memiliki peranan penting gitu ya dalam pola-pola pembelajaran, bagaimana siswa ini mendapat sebuah feedback yang lebih gitu ya dari penggunaan media gitu ya yang ditetapkan atau misalkan yang dipilih oleh guru dalam upaya mencapai tujuan daripada pembelajaran gitu. Nah, yang ketiga itu ada juga pola pembelajaran guru dan media. Dalam artian ini siswa itu kalau misalkan kita katakan dalam model discovery learning itu, jadi media lebih cenderung bersentuhan dengan siswa. Contohnya seperti saat ini gitu ya, bagaimana dengan pesatnya perkembangan media dan teknologi, media sendiri itu lebih berkembang pesat dalam dunia pendidikan, makanya siswa itu
langsung bersentuhan dengan media, yang artinya ketika memang guru menetapkan penetapan isi dan metode yang digunakan dalam proses pembelajaran, media itu sangat penting gitu, dan siswa itu dituntut untuk bagaimana selalu berinteraksi menggunakan media tuh, selalu bersentuhan langsung dengan media itu sendiri gitu ya. Nah, kemudian muncullah pola pembelajaran bermedia. Dalam artian di sini tujuan penetapan isi dan metode media siswa. Jadi kata guru misalkan ya, jadi secara tidak langsung itu tidak ada suatu guru gitu ya dalam pola-pola ini. Dalam artian siswa ini dituntut mandiri gitu, dituntut untuk mengorganisir dirinya sendiri, bagaimana mengoptimalkan media-media yang ada, bagaimana mengoptimalkan metode atau misalkan penetapan isi yang telah ditetapkan secara guru. Jadi dalam artian ini pembelajaran terbimbing gitu ya, pembelajaran penemuan terbimbing, bisa dikatakan discovery learning atau misalkan kooperatif dan lainnya. Namun lebih dikemas, siswa ini dituntut untuk belajar secara mandiri gitu ya. Makanya yang ingin saya kembangkan di sini itu mengenai model itu, ada misalkan di masa pandemi COVID-19 ini yang namanya model pembelajaran SOL gitu ya, dengan blended learning gitu. Jadi lebih berfokus kepada SOL dalam artian pola pembelajaran bermedia gitu. Jadi kalau misalkan kita ke belakang kita sudah pernah belajar mengenai berbagai macam-macam ya model pembelajaran, tetapi yang paling sering diketahui yang pertama itu pasti kita sudah tahu ya, model pembelajaran secara langsung untuk direct interaction, model pembelajaran kooperatif learning, atau misalkan model pembelajaran konstekstual ya, CTL gitu. Jadi kita sudah familiar gitu mendengarnya. Ada juga yang model pembelajaran penemuan terbimbing, discovery learning, model pembelajaran berbasis masalah, problem based learning, atau yang berbasis project gitu ya. Jadi itu sama-sama berbagai macam model-model pembelajaran. Tapi model-model itu diakomodir menjadi suatu inovasi baru, khususnya dalam dunia pendidikan, walaupun istilahnya itu dari dulu itu ada gitu. Tetapi kalau misalkan dikatakan relevan gitu ya, digunakan dalam masa sekarang ini, ya saya menekankan kepada yang namanya blended learning dan SOL gitu ya, atau self organized learning environment. Jadi model yang menekankan pada proses belajar mandiri ya dengan bantuan media dan teknologi. Kalau misalkan blended learning itu kan kita sudah tahu antara kombinasi antara model daring dan luring ya. Jadi yang lebih ditekankan di sini adalah model SOL-nya gitu. Jadi kompetensi yang diharapkan oleh model SOL itu yang pertama itu tentang berpikir kreatif gitu ya, creative thinking. Bagaimana proses pembelajaran yang menggunakan model SOL, peserta didik dituntut untuk secara individual atau misalkan secara berkelompok memanfaatkan media, misalkan internet, handphone yang dimilikinya itu untuk menggali informasi-informasi seputar materi gitu ya, yang dipelajari atau misalkan tujuan-tujuan pembelajaran yang ingin kita kejar gitu, sehingga siswa atau misalkan tingkatan mahasiswa gitu itu sangat tepat sekali kalau misalkan menerapkan model SOL ini pada proses pembelajaran PAI. Karena kalau kita dalam masa pandemi ini kan arah misalkan pembelajarannya tetap gitu ya, tetap muka, tetapi dengan secara jarak jauh gitu ya, PJJ, dengan model daring gitu, misalkan model pembelajaran jarak jauh. Tetapi dengan model SOL ini yang kita terapkan misalkan dalam pelajaran PAI, jadi siswa atau misalkan seorang peserta didik ini dituntut terus menggali informasi-informasi, memanfaatkan media-media yang ada gitu. Sehingga ketika memang media dan teknologi ini satu kesatuan saling mendukung gitu ya dalam proses pendidikan, jadi siswa juga semakin cepat gitu dalam menangkap informasi-informasi itu, karena memang yang diterapkan di sini adalah bagaimana mengolah hot gitu ya, atau misalkan high thinking order skill gitu. Jadi dalam kemampuan menganalisis ya, kemampuan mengevaluasi, kemampuan untuk menciptakan ya, di sini kita peserta didik ini dituntut untuk
senantiasa berpikir kreatif gitu ya, kreatif thinking. Dan yang kedua itu kompetensi yang diharapkan model SOL ini adalah kemampuan memecahkan masalah ya, problem solving capability gitu. Jadi peserta didik ini dituntut untuk berkapabilitas gitu ya, memiliki kemampuan untuk bagaimana memecahkan masalah yang dihadapkan gitu. Dalam artian bukan masalah yang senantiasa berkaitan dengan proses pembelajaran gitu ya. Jadi secara mandiri dituntut untuk melalui instruksi-instruksi dari seorang guru, tetapi peserta didik ini mampu memahami instruksi yang diarahkan oleh guru itu sehingga dia bisa dikatakan bisa belajar mandiri lah gitu ya. Dan yang ketiga itu tentang bagaimana seorang siswa atau peserta didik ini diharapkan memiliki kompetensi kemampuan berkomunikasi gitu ya. Jadi komunikasi untuk saat ini itu sangat penting gitu ya, karena memang ketika seseorang tidak mampu menjalin suatu komunikasi baik dengan dirinya sendiri ataupun dengan individu lain yang disebut dengan intrapersonal atau misalkan interpersonal, itu kan sama-sama tentang kemampuan berkomunikasi. Ketika memang tidak mampu berkomunikasi dengan apa yang telah menjadi suatu tuntutan untuk saat ini, makalah dikatakan sebagai orang-orang yang tertinggal gitu ya, atau misalkan kurang up to date gitu ya dengan kejadian-kejadian yang pada hari ini gitu. Jadi juga akan sangat menghambat dalam proses pembelajaran. Apalagi pembelajaran di masa pandemi ini sangat bergantung kepada media komunikasi. Walaupun kita berbeda jarak gitu ya, kita berjauhan gitu, berbeda tempat gitu, tetapi kita senantiasa bisa melangsungkan proses pembelajaran gitu. Jadi tidak ada istilah antara ruang dan waktu gitu antara guru dan peserta didik. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita bisa mengolah, atau peserta didik ini bisa secara mandiri bisa mengolah kemampuan berkomunikasi, kemampuan memecahkan masalah, dan senantiasa berpikir kreatif gitu ya. Nah, dalam segi langkah-langkah kegiatan model pembelajaran SOL ini, yang pertama itu muncul akibat dari sebuah pertanyaan, dari rasa ingin tahu, rasa penasaran. Ketika guru menstimulus peserta didik dengan memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan, maka peserta didik ini akan termotivasi gitu, bagaimana untuk mencari sebuah jawaban-jawaban dari pertanyaan yang ada. Sehingga langkah selanjutnya adalah menginvestigasi baik dari informasi-informasi yang beredar gitu, baik dari segi referensi-referensi yang ada gitu ya, dari teori-teori para ahli gitu. Jadi nantinya akan bersinergitas gitu ya, bakal menjadi suatu sistem yang terintegrasi, yang tidak akan pernah terpisahkan untuk senantiasa memecahkan dan memberikan sebuah jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang muncul gitu. Dalam artian ketika misalkan distimulus oleh guru atau misalkan distimulus oleh sistem, senantiasa ini kan berangkat dari pertanyaan-pertanyaan baik dari yang berangkat dari guru atau misalkan peserta didik itu sendiri gitu. Jadi nantinya akan langkah selanjutnya adalah mengulas, dalam artinya review gitu ya, seperti apa misalkan jawabannya, kok misalkan udah tepat atau tidak, atau misalkan udah relevan atau tidak. Karena memang yang terpenting adalah prinsip relevansinya. Ketika memang apalagi dalam proses pembelajaran PAI gitu ya, materi-materinya memang sudah terkhususkan gitu ya. Jadi tidak sama dengan materi-materi yang lain gitu, yang bisa berkembang sesuai dengan teori-teori ahli yang sudah ada gitu. Tapi materi-materi PAI ini, karakteristik PAI ini kan dalam artian terbatas gitu, tidak bisa semena-mena gitu ya, melainkan harus senantiasa menggunakan suatu prinsip relevansi gitu dalam sebuah proses pembelajarannya. Mungkin itu sedikit ya dari segi pengembangan dan inovasi pengembangan model gitu ya, model pembelajaran yang memang dikatakan tepat gitu untuk digunakan di masa pandemi gitu. Kalau misalkan sebelum masa pandemi kita tadi disebutkan banyak mengetahui
model-model discovery learning itu, misalkan yang berbasis project, yang berbasis kan, atau misalkan CTL. Nah, kalau misalkan yang tepatnya yang mampu mengakomodir itu semua adalah model pembelajaran blended learning gitu, yang memadukan konsep daring dengan konsep luring, yang kemudian disokong dan ditopang dengan model pembelajaran SOL. Dalam artian jiwa diri individu peserta didik ini mampu mengorganisir dirinya sendiri gitu. Bagaimana untuk senantiasa belajar mandiri gitu, belajar mandiri tetapi terorganisir gitu untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran yang diharapkan gitu ya, yang telah dirumuskan baik dari segi kurikulum, baik dari segi silabus pembelajaran atau RPP-nya yang dirumuskan dari pihak pembuat kurikulum ataupun guru yang membuat RPP dan silabus pembelajaran gitu ya. Dan sesuai dengan harapan-harapan dalam pencapaian kompetensi setelah mengalami proses pembelajaran itu. Jadi mungkin itu dari segi pengembangan dan inovasi model pembelajaran ya. Jadi mungkin itu pemaparan mengenai model pembelajaran gitu ya, atau misalkan pengembangan dan inovasi sekitar model pembelajaran gitu. Jadi mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan atau misalkan kekurangan, tapi itulah saya sudah berbuat semaksimal mungkin gitu ya untuk bagaimana bisa mengembangkan dari segi model pembelajaran khususnya untuk pembelajaran PAI gitu ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.